Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Tasya Zafira, NPM 231506124 dari kelas PSTID. Di sini saya ingin melakukan presentasi menjelaskan soal logika. Berikut yang materi dari soal yang ingin saya jelaskan, yaitu satu, dedukasi alami, yang kedua itu validitas argumen logika predikat, yang ketiga itu tabel semantik pada logika predikat, yang keempat itu resolusi logika predikat, yang kelima itu derivasi atau deduksi alami logika predikat. Di sini ada deduksi alami. Soal pertama itu diberikan argumentasi berikut. 1. Jika Andi benar, maka Bedi dan Caca juga benar. 2. Jika Bedi salah, maka Dodi juga benar. Yang ketiga, jika Caca benar, maka Elang juga benar. Buktikan bahwa jika Andi benar, maka Dodi dan Elang juga benar. Penyelesaiannya adalah mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. 1. A. Implikasi B konjungsi C. Yang kedua, B implikasi D. Yang ketiga, C implikasi E. Yang kesimpulan yang harus kita buktikan adalah A. Implikasi D konjungsi E. Yang pertama itu asumsikan A untuk menunjukkan A implikasi D konjungsi E. A itu sebagai asumsi. Yang kedua, dari premis 1 dan asumsi A, kita gunakan modus ponens untuk mendapatkan B konjungsi C. 2. A implikasi B konjungsi C, premis 3, B konjungsi C modus ponens dari 1 dan 2. Yang 3, dari B konjungsi C, kita eliminasi konjungsi untuk mendapatkan B dan C secara terpisah. 4, B eliminasi konjungsi dari 3. 5, C eliminasi konjungsi dari 3. 4, dari premis 2 dan hasil angka 4, B, kita gunakan modus ponens untuk mendapatkan D. 6, B implikasi D, premis. 7, D itu modus ponens dari 4 dan 6. Dari premis 3 dan hasil dari langkah 5, C, kita gunakan modus ponens untuk mendapatkan E. 8, C, implikasi E premis. 9, E, modus ponens dari 5 dan 8. Keenam itu gabungkan D dan E menggunakan konjungsi untuk mendapatkan D konjungsi E. 10, D konjungsi E konjungsi dari 7 dan 8. Yang ketujuh itu karena dari asumsi A, kita dapat menyimpulkan D konjungsi E, kita dapat menyimpulkan A implikasi D konjungsi E menggunakan aturan pengandaian. 11, itu A implikasi D konjungsi E pengandaian dari 1 sampai 10. Kesimpulan dari premis-premis ini, 1, A implikasi B konjungsi C, yang kedua itu B implikasi D, 3, C implikasi E. Jadi, dapat disimpulkan jika Andi benar,
maka Dodi dan Elang juga benar adalah valid. Yang soal kedua itu dari materi validasi argumen logika predikat. Misalkan terdapat dua predikat. PX, X adalah seorang mahasiswa, QX, X suka matematika. Kita diberi dua premis. Satu, semua mahasiswa suka matematika. Dua, ada seseorang yang suka matematika. Kita ingin menyimpulkan bahwa ada seorang mahasiswa yang suka matematika. Penyelesaiannya adalah mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. Representasinya dalam logika predikat itu pertama, premis 1, semua mahasiswa suka matematika, semua X, PX implikasi QX. Yang kedua itu premis 2, ada seseorang yang suka matematika. Beberapa X, QX. Kesimpulan diinginkan adalah kita ingin menyimpulkan bahwa ada seorang mahasiswa yang suka matematika. Dari premis 2, kita tahu ada setidaknya satu orang yang suka matematika. Beberapa Y, Y. Yang kedua, kita akan mencoba membuktikan bahwa orang ini adalah seorang mahasiswa yang suka matematika. Namun, ini tidak bisa langsung disimpulkan bahwa dari premis 2, karena tidak ada informasi tambahan mengenai hubungan antara mahasiswa dan orang yang suka matematika. Yang ketiga, tetapi dari premis 1, kita tahu bahwa semua mahasiswa suka matematika. Semua X, PX implikasi QX. 4, ini berarti jika ada seseorang yang adalah mahasiswa, maka orang tersebut pasti suka matematika. Namun, tanpa informasi tambahan yang menghubungkan PX dengan QX, kita tidak bisa langsung menyimpulkan semua X, PX konjungsi QX dari kedua premis tersebut. Dari dua premis di atas, 1, semua X, PX implikasi QX, yang kedua, beberapa X, QX. Kita tidak dapat secara langsung menyimpulkan bahwa beberapa X, PX konjungsi QX tanpa informasi tambahan yang menyatakan bahwa ada seseorang yang adalah mahasiswa. Oleh karena itu, argumen ini tidak valid jika hanya berdasarkan dua premis tersebut. Untuk menyimpulkan semua X, PX konjungsi QX, kita memerlukan premis tambahan seperti ada seseorang yang adalah mahasiswa. Jika kita tambahkan premis ketiga, ada seseorang yang adalah mahasiswa, maka dengan ketiga premis, 1, semua X, PX implikasi QX, yang kedua, beberapa X, QX, yang ketiga, beberapa X, PX. Kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa X, PX konjungsi QX artinya adalah seorang mahasiswa yang suka matematika. Soal ketiga itu dari materi tableau sematik pada logika predikat. Terdapat soal dari materi tableau sematik logika predikat ini, yaitu buktikan konsistensi dari ekspresi. Beberapa X, beberapa Y, Rx, Y, implikasi RAA. Penyelesaiannya adalah 1, negasi beberapa X, beberapa Y, Rx, Y, implikasi RAA. Kedua, itu X
beberapa X, beberapa Y, R, X, Y. Yang ketiga itu negasi R, AA, itu 2 dan 3 ini menggunakan aturan 8 pada baris 1. Keempat, beberapa Y, R, BY, itu menggunakan aturan 11 pada baris kedua. Yang kelima itu RBC. Itu menggunakan aturan 11 pada baris keempat. Karena cabang tablo terbuka, maka ekspresi beberapa X, beberapa Y, RXY, implikasi RAA tidak konsisten. Yang keempat itu soal keempat itu dari materi resolusi logika predikat. Premisnya, 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, Socrates adalah manusia. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki akal. Apakah Socrates memiliki akal? Penyelesaiannya, langkah 1, konversi premis ke bentuk normal kausul. 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 1, negasi manusia X, disjungsi manusia hidup X. Kedua, Socrates adalah manusia. Premis 2, manusia Socrates. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki akal. Premis 3, makhluk hidup X, implikasi akal X. Langkah kedua, penerapan resolusi kita akan menunjukkan membuktikan apa Socrates memiliki akal dengan menggabungkan premis-premis yang ada dan mencari kontradiksi. Dari premis 1 dan 2 kita dapatkan makhluk hidup Socrates, resolusi pada manusia Socrates dan negasi manusia X, disjungsi makhluk hidup X. Dari premis 3 dan hasil sebelumnya kita dapatkan akal Socrates, resolusi pada makhluk hidup Socrates dan makhluk hidup X, implikasi akal X. Langkah ketiga, evaluasi kita telah mendapatkan bahwa Socrates memiliki akal. Oleh karena itu, Socrates memiliki akal sesuai dengan premis yang telah diberikan. Jadi, penyelesaian dari soal ini menunjukkan bahwa Socrates memiliki akal berdasarkan premis yang diberikan. Jadi, argumen ini adalah valid. Yang kelima itu ada deduksi alami logika predikat. Terdapat soalnya adalah buktikan argumen berikut valid. Semua X, Px implikasi Rx, beberapa X, Px. Konklusi, beberapa X, Px konjungsi Rx. Penyelesaiannya adalah 1, semua X, Px implikasi Rx ini sebagai premis 1. Yang kedua, beberapa X, Px sebagai premis 2. Yang ketiga, ini PA. Instanisasi eksistensial 2. Yang keempat, PA, implikasi RA. Instanisasi universal 1. Yang kelima itu ada RA, modus ponens 3 dan 4. PA dan PA implikasi RA. Yang keenam itu PA konjungsi RA itu dari konjungsi 3 dan 5. PA dan 5-nya RA. 7,
beberapa X, P, X, konjungsi RX, generalisasi eksistensial 6. Dari poin nomor 6 ini. Jadi kesimpulannya adalah argumen terbukti valid. Baiklah, sebelumnya itu saja penjelasan saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.